Apa aja sih sebenarnya yang dipelajari di sastra Prancis? Waduh, Sesusah apa perjuangannya dulu? pesannya apa? Sastra Prancis pasti kayak, hah gitu. Kamu tuh apa maksudnya nih ke Sorbonne? Teman-teman harus berani mencoba. Kedepannya ya sebagai orang tua meskipun agak keberatan juga nggak boleh egois gitu, karena kan Iya. itu masa depan anaknya gitu. Kalau kita kan hanya sifatnya kita harus support aja kalau demi kebaikan. Hai Sobat A+, kembali lagi di episode kali ini. Kita sekarang punya tamu yang luar biasa, diimport langsung Luar. dari Prancis. Super ya. Super Oke. Ibu, kalau di Perancis Oh, super gimana cara gitu. ngomong? Oh, Gitu ya, Bu jangan salah. salah ya. Hai Alifa Zahra. Halo. Hai Alifa, bonjour Alifa. Comment ça va? Ça va, ça va très bien. Et vous? Ça va, super, perfect. Coba ditranslate. Ada di bawah nanti translatannya. Terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita berdua nih di A+ Talks. Oke, jadi sekedar informasi nih, Alifa Zahra atau yang Instagramnya kalian bisa cari di @alifazhr. Ini adalah Master 2 Sastra Perancis di Sorbonne University, mendapatkan beasiswa dari BGF atau French Excellence, dan punya startup loh, namanya Lentera Bahasa, yang menyediakan keren. layanan pembelajaran bahasa untuk semua usia, semua level dengan 11 pilihan bahasa. Luar biasa. Keren sekali. Thank you so much. It's such a pleasure to have you here. Terima kasih. Kenalan dulu kali ya, Ti. Kenalan dulu yuk, Kak Alifa. Boleh dong kita kenalan dulu. Sekarang lagi ngapain sih di Paris? Apa ikut fashion mode atau apa nih kira-kira di Paris? Waduh, oke. Halo teman-teman A-Talk semua dan kakak-kakak. Perkenalkan aku Alifa. Tadi udah sempat diomongin juga sama para MC yang keren-keren dan cantik-cantik di sini. Jadi Alifa itu saat ini sedang Master 2 tahun kedua, jurusannya Sastra Prancis di Sorbonne University, dan alhamdulillahnya benar tadi dapat scholarship dari, kita bilangnya BGF kalau dalam bahasa Prancis gitu ya, Bourse de Gouvernement Français, yang artinya ini tuh beasiswa dari pemerintah Prancis atau bahasa ngetopnya France Excellence gitu. Yang mana itu sebenarnya dari kedutaan Perancis juga sih gitu. Cuma kita bisa lihat kalau misalnya nanti ada di websitenya IFI. Nah, jadi kayak kita bisa lihat di Institut Français Indonésie sebenarnya gitu. Dan tadi benar juga, aku juga sebagai founder startup Lentera Bahasa namanya. Instagramnya juga sama @lenterabahasa. Di situ sebenarnya sekarang udah 10 bahasa asing sih Kak, nggak 11 bahasa. Wow. Oh, 10. Ya Oke. gitu. Iya, Oke. soalnya ada Nanti kita kupas ya. Oh, nanti kita udah. Nanti kita kupas. Sabar. Iya, sabar Sabar, jangan pelan-pelan. di-spill Aku malah banyak-banyak, jadi pelan-pelan. bikin penasaran banget ya. Jadi gimana sih ceritanya bisa dapat BGF, BGF ini atau France Excellence ini, gimana ceritanya? Maksud aku adalah apakah ada nih orang yang membantu, ada orang yang mengarahkan, apakah dari universitas, dari S1 kamu sebelumnya, atau orang tua, atau dari diri kamu sendiri? Terus kira-kira boleh nggak di-spill garis besarnya aja nih, gimana cara kamu bisa akses tahu tentang hal ini gitu? Oke, sebenarnya pertama mungkin dari kuliah di luar negerinya dulu kali ya, kenapa milih Sorbonne gitu. Karena kan kalau beasiswa kayak benar-benar spesifik, niche banget gitu ya. Dan itu adalah langkah kedua setelah kita riset tentang sekolah dan apa yang kita mau, maksudnya jurusan atau program studi yang kita mau gitu. Nah, kalau misalnya dari program, karena sastra Perancis kan bener-bener niche juga, again gak semua orang pengen melanjutkan kuliah di bidang sastra Perancis gitu. Bahkan orang Indonesia aja kalau ditanya jurusannya apa, sastra Perancis, pasti kayak hah gitu kan, mau jadi apa, pasti nextnya pertanyaannya akan seperti itu gitu. Dan kayak ya orang Indonesia di Perancis kita nggak pernah punya line sejarah
history sama Perancis secara langsung ya maksudnya ya. Kecuali kan kalau sama Belanda, sama Jepang kita tahu betul seperti apa relasinya gitu. Nah, pertama karena Alifa dari kecil tuh senang baca buku. Jadi ada bukunya Andrea Hirata. Nah, Wow, oke. iya si buku ini tuh bener-bener series gitu, tetralogi. Dan aku baca semuanya dan dia cerita kalau dia pernah kuliah di Perancis dan memang Andrea Hirata ini kuliah di Sorbonne gitu si tokohnya gitu ya. Terus kayak aku kan maksudnya masih kecil kayak SD lah kalau nggak salah baca itu. Terus aku langsung nyari tahu. Dulu masih zaman warnet lah gitu kan, di warnet nyari tahu. Keren sekali. Kayak Sorbonne tuh apa kan maksudnya nggak tahu ya Sorbonne tuh apa. Terus dari si Sorbonne itu kan Google suka ngasih recommendation, muncullah kayak ada Oxford juga, ada Harvard juga. Dari kecil itulah mulai kayak ada ya institusi-institusi yang kayak dari luar aja nih arsitekturnya keren bener gitu kan, kayak anak kecil aja udah bisa tahu maksudnya gitu kan, kayak ini kayak di kastil gitu kan, kayak wow gitu. Paling itu sih yang apa ya, anak kecil naif yang kayak nyari-nyari tentang informasi sendiri pure terutama buat sekolah, tapi nggak spesifik jurusannya apa ya, jadi cuma nyari tahu kayak Sorbonne itu apa gitu sih. Oh, keren banget ya Alifa Visioner ini. sekali Jadi loh dari maksudnya SD. betul dari SD. Memang berarti benar-benar ya buku itu adalah jendela dunia ya. Jadi kamu bisa sampai melihat apapun dan mencari dan ada rasa penasaran dari diri kamu sehingga kamu jadi pengen cari tahu lebih lagi nih tentang hal itu Benar. gitu. Exactly, benar. Gara-gara buku, terus kayak dari buku tuh kan kita jadi berimajinasi gitu kan. Kayak we imagine something and then we find, dan itu ternyata lebih keren juga gitu kan. Dari situlah jadi kayak one day aku pengen ke luar negeri, one day aku pengen kuliah di situ deh gitu. Terus dari orang tua gimana nih Alifa? Mendukung banget atau aduh jangan deh deket-deket aja gitu? Nah, alhamdulillahnya orang tua tuh selalu ngedukung aku. Aku terlahir di keluarga yang sangat hangat dan suportif. Dan mereka juga nggak pernah sama sekali mempertanyakan kayak, ya mungkin kan kalau orang tua pasti pengennya kan, ayo jadi PNS aja ya. Atau ayo apa misalnya kan kayak kuliah jurusan yang paling populer di Indonesia akuntansi misalnya kan. Iya. Atau kamu harus jadi dokter, kamu harus Iya. jadi pilot, ya kan kayak gitu. Alhamdulillah enggak gitu ya, mereka berdua tuh kayak kamu senengnya apa, kamu maunya apa. Iya, walaupun setelah dipikir-pikir malah aku sendiri yang kayak aduh pilihan gue konyol gak sih gitu. Malah kayak malah aku sendiri yang kayak bener gak sih. Terus kayak ketika aku di sini malah aku yang sering nelpon Bunda gitu, kayak Bun aku bisa gak sih sebenarnya gitu, Bun aku tuh salah gak sih gitu, kayak ini. Dan bahkan justru dia yang nyemangatin kayak bisa insya Allah ya, kayak selayaknya orang tua lah ya, ngasih doa, support kayak gitu sih Kak. Penting banget memang ya peran orang tua itu dalam mengawal dan menjadikan anak itu bagian dari kesuksesan tuh, ada peran orang tua di situ ya, luar biasa betul. supportnya. Sekedar informasi, BJF atau French Excellence itu adalah ini beasiswa penuh ya, fully funded dari pemerintah Perancis. Ini berarti luar biasa banget ya, maksudnya pemerintah Perancis mau mendukung nih untuk anak-anak internasional untuk bisa datang ke negaranya gitu kan, dimana ini hanya diberikan untuk pelajar internasional yang berprestasi untuk studi S2 dan S3 di Perancis. Jadi beasiswanya ini mencakup biaya apa saja sih? Apakah fully fundednya ini ada terbatas, hanya misalnya biaya kuliah saja dan biaya hidup, atau apa nih yang kamu terima dari pemerintah Perancis? Kebetulan si BJF ini tuh ada buat S1-nya juga sih Kak. Jadi nggak cuma S3 doang. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ragu gitu ya dari S1 pengen langsung mulai ke luar negeri, bisa banget. Dan untuk sekolah gratis tuh beneran bukan mimpi guys, ini it's real and I pay nothing for my tuition fee berkat pemerintah Prancis gitu ya. Dan tadi udah di-spill juga sama Kak Tiara gitu ya, dapat biaya hidup bulanan, betul.
Jadi kita dapat uang saku per bulan, ada di websitenya nanti mungkin aku bakal kirim juga websitenya kali ya, yang Ivy tadi. Terus selain biaya hidup bulanan, sebenarnya kalau sekolah karena kita udah terdaftar, jadi si sekolah tuh kayak kerjasama gitu sama pemerintah Perancis dan kita nggak harus bayar lagi kalau sekolah negeri ya. Kalau sekolahnya apa namanya private ya swasta pasti bayar lebih itu uang kita sendiri kayak gitu. Dan terus masalah asuransi, paling asuransi kesehatan itu semua rakyat Perancis atau yang pemegang visa tuh dapat, cuma karena kita scholarship jadi ada tambahan sisanya tuh di cover sama asuransi kesehatan gitu. Jadi kayak BPJS mah semua rakyat punya kan ya, cuma sisanya itu kita nggak perlu bayar lagi kayak gitu Kak. Terus apalagi ya kalau misalnya kayak sekarang ini residence university, kita bilangnya residence universiter gitu, kita dapat prioritas. Jadi ada komplek asrama buat international student gitu, dan kita dapat prioritas di situ dan harganya jadi lebih murah, nggak semahal kalau kita bayar per bulan di apartemen-apartemen di Paris lah ya, karena Paris terkenal banget kalau sewa Mahal ya. mahal banget. Kayak gitu. Terus tapi ada bantuan pemerintahnya juga, kayak misalnya kita student terus penerima scholarship misalnya per bulan 800 euro gitu kan. Kita tuh bisa juga dapat pemotongan, jadi bantuan dari pemerintah yang harusnya bayar 800 jadi cuma 600 doang. Contohnya 600 euro misalnya. Nah itu kayak apa ya dibilangnya ya, tapi bukan tunjangan juga, soalnya nanti dihitung berdasarkan penghasilan, terus luas kamarnya, jumlah kamar misalnya, terus dihitung juga umur berapa, kayak gitu sih. Tergantung juga. Kalau Alifa nih dari S1-nya sudah di Perancis atau baru S2-nya nih? Baru S2, aku S1-nya di Sastra Perancis Unpad, Universitas Oh, Pajajaran. oke. S1 di Unpad, terus langsung cari S2 atau kerja dulu atau gimana? Oke, jadi dari S1 aku udah ngajar sebenarnya. Pas lagi skripsian tuh kan kayak gabut nih gitu, cuma satu mata. Akhirnya ngajar di salah satu universitas swasta di Bandung, ngajar bahasa Perancis gitu, walaupun aku sebenarnya bukan bahasa Perancis, jurusannya sastra Perancis karena itu berbeda gitu ya. Dan ini juga yang Benar. orang-orang nggak tahu. Betul. Iya, karena ketika aku bilang sastra Perancis, oh berarti nanti ngajar bahasa Perancis ya? Atau kayak, oh kenapa nggak les di tempat les bahasa asing? Iya Nah, loh, berarti itu boleh nih miskonsepsi dijelasin banget. dong ya. Dijelasin dong, tolong dong Apa sih dijelasin bedanya nih. sastra Perancis sama belajar bahasa Perancis gitu? Benar, it's way deeper, sama aja kayak kita ngomong bahasa Indonesia sama sastra Indonesia beda dong Kak. Kayak misalnya kalau bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari aja, bahkan dengan bahasa yang ada dalam literatur, itu sangat berbeda. Betul. Iya, dengan kita baca novel, dengan kita baca jurnal akademik aja udah beda lagi, gitu kan. Nah, Betul. logika-logika seperti itu harusnya udah ada semenjak basic. Begitu pula sastra Perancis dan bahasa Perancis gitu. Dan prospek kerjanya pun berbeda sebetulnya gitu. Jadi ya walaupun ya tadi gitu ya nyeleneh dikit gitu, walaupun aku sastra mulu nih dari dulu, tapi aku ngajar bahasa Perancis pada saat itu dan akhirnya kayak ya udah gitu. Akhirnya lanjut di sini juga tetap ngajar juga sih Kak, walaupun jurusannya sastra Perancis gitu. Oke. I see. Keren. Jadi kalau sastra Perancis nih sebenarnya kamu belajar sejarah Perancis juga gitu kan ya di dalamnya, apa tidak? Apa aja sih sebenarnya yang dipelajari di sastra Perancis? Atau apa sih SKS penting yang kamu ambil nih? Wah, Langsung ke SKS-nya ya. jadi kepikiran tesis nih gue. Oke. Karena deadline. Oke. Jadi it's a good question karena yang paling penting itu karena kan gini Kak, sastra itu pengertiannya apa sih sebenarnya? Asik, gitu. mantap. What is it? Ini anak sastra banget nih. Iya, from Sastra banget. ya. Masalahnya adalah sastra itu kan rekaman dari fenomena sosial yang terjadi dari zaman ke zaman. Jadi kalau Kakak tanya
tadi, berarti belajar sejarah Prancis dong. Nggak directly, tapi yes, we need to know about it. Mhm, mhm. Jadi kita nggak kayak di sekolah kita dulu ya, kayak VOC, waduh, menjadi Sejarah banget ya. tapi lewat karya sastra diceritakan kayak Oh. pada zaman misalnya Raja Louis kan, Louis XIV, Mm-mm. Raja Louis ke-14 itu misalnya terjadi apa saja, revolusi Prancis tuh pas zamannya siapa, apa aja yang terjadi terutama dalam bidang karya sastra ya. Terus ke Louis XV terus gitu, Napoleon kayak gitu dari karya sastra kita taunya gitu. Ya, Oh, betul. I Dan karya see. sastra tuh tidak hanya bahasa ya. Jadi kalau yang menganalogikan sastra itu adalah udah belajar les aja kalau gitu, nggak usah ngambil sastra, itu Di IV salah aja banget ya. langsung misalnya. Ya kan, salah banget itu. Iya, Oke. apalagi dengan Sorbonne University ini ternyata memang banyak sekali ya universitasnya. Tadi juga kita udah ngobrol sama Alifa, ternyata Sorbonne University tersebar dengan berbagai cabang, berbagai wilayah juga. Dan ternyata yang di tempat Alifa ini masuk ke Sorbonne University Sis Aku Parikat Parikat. nyatu juga sama pari-pari yang lain gitu. Oke. Dan ternyata Sorbonne University ini adalah ranking dari QS University, QS World University Ranking. Ini peringkat ke-63 di dunia gitu. Jadi emang universitasnya bagus banget gitu kan. Dan untuk di Perancis sendiri ini masuk 3 besar loh gitu. Masuk 3 besar universitas terbaik di Perancis. Jadi universitas sendiri keren, beasiswanya juga keren, dan ini benar-benar didukung oleh pemerintah Perancis yang benar-benar memberikan fully funded beasiswa seperti itu, scholarship. Tapi iya. susah nggak sih Kakak Alifa? Nanti kan banyak yang, aduh kamu pinter pasti, jadi aku nggak Iya. bisa, cuman yang pinter-pinter aja. Gimana tuh? Waduh, Sesusah apa perjuangannya dulu? ini ke Sorbonne atau ke beasiswa atau kedua-duanya Beasiswa langsung? dulu. Dua-duanya boleh, Sorbonne sama Dua-dua, beasiswa. iya, Karena itu dua proses yang betul. berbeda ya. Kamu harus Betul, apply betul. dulu terus dapat beasiswa gitu ya. Iya. Coba boleh dong cerita. Oke, sebenarnya aku adalah orang yang beruntung. Beda ya, beruntung sama pinter ya. Maksudnya beruntung di sini tadi aku udah nyinggung-nyinggung selalu tentang orang tua, tentang keluarga, bener banget itu peran nomor 1 deh kalau bisa dibilang gitu ya Kak. Dan yang kedua adalah pinter di sini tuh bukan berarti kayak IPK bagus gitu-gitu. Yes, kita butuh IPK bagus, bener ada syarat minimalnya, terutama kalau misalnya kita mau coba beasiswa lain, terutama di Indonesia juga kan ada LPDP ya kan, terus di Yes. juga mereka punya standar beasiswa, terutama kayak ujian bahasa asing, bener. Tapi yang dimaksud adalah kitanya tuh mau nyari tahu nggak sih, gitu. Mau bener-bener kayak eager to learn nggak sih. Pinter di sini tuh ya pinter memanfaatkan waktu, research, terus kayak connaissance apa sih, pengetahuan in general gitu, kayak General knowledge gitu ya, pengetahuan yes, umum. terutama sikap ya. Kalau dari aku kayak kematangan, kan ada IQ, ada EQ ya kan. SQ-nya itu kayak mungkin susah untuk seimbang, tapi menurut aku pinter di situ sih, ngontrol di situ. Karena untuk ke Sorbonne aja tuh kan kita sebenarnya ada submit berkas-berkas kan. Nah, sebenarnya sesimpel itu ke universitas dunia tuh submit berkas-berkas, tapi yang gak simpel adalah si berkas-berkasnya. Maksudnya Betul. Apa isi berkas-berkas itu gitu ya? Harus seperti apa sih isinya? Kira-kira isinya harus yang brilian banget atau enggak sih gitu? Oke, nah ini kan sebenarnya nyambung sama pertanyaan motivation letter, CV. Ya, betul. Yang mana itu tuh orang-orang tuh bikin takut, ketal-ketil gitu. Sebenarnya justru yang dicari sama universitas itu yang original. Maksudnya original apa? Ya jadi diri sendiri. Satu, bener, kita harus tahu dulu siapa diri kita, mau kamu tuh apa gitu. Kayak kamu tuh apa maksudnya nih ke Sorbonne, terus di Sorbonne mau ngapain, terus setelah misalnya nanti lulus mau ngapain gitu kan, dan kamu tuh udah ngapain aja. Dan kalau dari aku sih ada baiknya kita nggak diem aja dalam tanda kutip. Bukan berarti kita harus punya kerja
jadi kayak lulus langsung punya kerjaan, keterima di top 5 apa perusahaan bagus di Indonesia, enggak, bukan kayak gitu. Tapi ya entah volunteering, entah misalnya yang ngajar, terserah ya mau dibayar atau tidak dibayar, tapi aku tidak menyarankan untuk diem aja gitu. Maksudnya kita tetap ada Mm-mm. kegiatan kayak gitu. Dan memang tiap Pengalamannya non orang akademis dan akademis, sorry ya, aku potong dikit. Jadi yes. pengalamannya harus balance gitu ya, akademis dan non akademis gitu ya. Ya. Dan tapi ya again tiap orang beda-beda ya kan, kayak Mm-mm. setelah kuliah ada yang memang harus nyari kerja karena kan kita juga Mm-mm. buat ke beasiswa itu memang kita butuh biaya. Aku tidak mengingkari adanya biaya-biaya yang dibutuhkan seperti ujian kayak misalnya universitas di Eropa kan selain Prancis ya kan butuh IELTS, butuh TOEFL. Kita Ya. tahu apa kan IELTS gitu. Jadi Mm-mm. menurut aku ya bener juga gitu, setelah kuliah kerja gak masalah, setelah kuliah langsung S2 gak masalah Iya. selama ada bekalnya ya, resource-nya ada kayak gitu. Dan nggak harus jadi brilian banget itu tadi, terus pokoknya jadi autentik, itu berkas-berkas itu Mhm. doang. So lihat tuh diri kamu banget, apa ya, kayak idenya tuh benar-benar yang mereka pelajari kalau dari universitas. Kalau dari beasiswa sama, tapi kalau beasiswa tuh lebih pengen tahu kita lebih dalam, jadi kayak ada tahap interview setelahnya. Menarik Itu pakai sekali. bahasa Betul, betul. Perancis atau bahasa Inggris semua? Karena program aku bahasa Perancis, jadi pakai bahasa Oke. Perancis gitu. Ada Oh, juga Oke. Inggris ya, kayak gitu. Jadi tergantung Oh, programnya ya. Kalau memang program ya. kamu yang Perancis, maka kamu sudah harus fasih bahasa Perancis gitu ya. Tapi ada Mm-mm. program-program bahasa Inggris yang gak apa-apa pakai bahasa Inggris, nanti baru belajar bahasa Iya, Perancis di sana internasional gitu ya. internasional ini ya lah ya, Ya, apa namanya, jurusan internasional ya. Karena sastra Perancis, berarti di Mm-mm. sana pembelajarannya, semua kuliah dan segala macam, termasuk tesis juga akan dalam bahasa Perancis ya. Wow, kamu luar biasa, super. Super Gitu. banget, suka banget loh. Sup- Aku mau highlight sedikit, be unique Mm-mm. gitu ya, embrace yourself gitu ya, harus be Betul, keren authentic, banget. itu penting banget. Be authentic, Oke. iya, betul. betul. Terus oke, aku punya pertanyaan nih Alifa, kenapa kalau kamu harus kasih inspirasi nih buat kamu udah mengalami pendidikan di Indonesia, terus mengalami pendidikan di Prancis. Boleh dong kasih nih motivasi nih buat orang-orang Mm-mm. Indonesia, kenapa sih harus ngambil atau harus mencoba edukasi di luar Indonesia? Ada perbedaan apa nih? Perbedaan komunitasnya, ada perbedaan iklim belajarnya, apa yang kamu rasain? Oke, wow, banyak banget lagi yang aku rasain, bener. Wow, keren banget nih Asik. kayaknya. Ayo, aku nggak sabar nih menunggunya. Kayak kan life changing banget untuk aku yang nggak pernah ngerantau, terus kayak ngerantau jauh, hidup dari keluarga yang selalu ya hangat tadi, terus tiba-tiba sendirian survive beda benua. Satu itu, jadi selain masalah kemandirian juga survive tadi, terus jadinya kayak apa ya, jadi lebih berani mencoba sesuatu gitu, karena di sini kita semua tuh harus ngomong, as in kayak kita harus bisa berargumentasi. Jadi kayak dosen aku tuh sampai kayak, Alifa, kamu kenapa sih kayak bener-bener pasif banget? Terus aku Oh, karena di Indonesia nggak gitu dan ya kayak betul. bahkan sampai aku kan nulis, maksudnya kan kalau anak sastra pasti kan kayak disuruh nulis, bikin artikel atau apa, mungkin social science yang lain atau yang lain juga sama gitu ya. Dan dia tuh selalu, ada dosen pembimbing aku juga, dia bilang kayak, Alifa, kok kalimat kamu tuh kalimatnya juga pasif gitu. Jadi I see. terus aku kayak, oh wow, jadi ada sesuatu yang routine dan kita tuh selalu pasif ternyata posisinya gitu. Kita Mm-mm. jarang sekali untuk menjadi aktif. Itu sih yang paling kayak changing banget. Kayak aku harus propose duluan, aku harus inisiatif duluan, aku harus, bukan harus nanya sih, tapi karena emang mereka tuh memancing kita untuk bertanya ya, karena mereka tuh misalnya dosen-dosen aku nih, gila, kalau aku bilang keren tuh keren banget, udah bukan yang namanya profesor satu lagi, jadi kayak profesor terus dia profesor lagi gitu loh Kak. Jadi kayak yang kayak kalau aku tanya apa aja dia bisa jawab apa aja, udah lebih dari ChatGPT kali ya. Kayak aku tuh sampai
apa ya, bukannya mereka ngasih materi yang sedikit atau kurang lengkap, tapi kayak lama-lama juga kita jadi you need to Mhm, ask about it gitu. Kamu harus mhm. ngerti part ini gitu. Dan itu Mem jadi kepaksa gitu. Memang Jadi culture dari pendidikan Perancis ini memang mereka pengen banget nih orang-orang atau murid-muridnya memberdayakan komunikasi dua arah gitu ya. Jadi nggak mau cuman mereka yang memberikan saja dan murid yang menerima gitu kan. Jadi memang culture dari budaya Perancis adalah itu ya, komunikasi dua arah itu jadi hal yang penting gitu kan. Karena mereka juga mau ternyata mendengar apa sih pendapat kita. Kamu ada pertanyaan apa lagi sih tentang ini gitu. Jadi kalau kamu mau nanya, ayo tanya sebanyak-banyaknya gitu kan ya. terus mereka nggak langsung nyuapin lagi, jadi kayak Ya, justru hmm, mereka ngasih list. memancing lah ya. Iya, jadi mereka ngasih list daftar bibliografi, which is kita harus baca. Jadi kayak, Wow. coba lo baca ini. Jadi baru tuh kita bisa berargumen sama dosen kita. Kayak, Wow. iya, tapi mereka nggak pernah neken kita. Misalnya kan kita, karena aku master research kan, berarti fokusnya di riset gitu, bukan di Mhm. bidang atau pekerjaan. Jadi aku tuh diminta untuk selalu bikin tesis kan tiap tahun. Nah, jadi pada saat itu tuh aku benar-benar clueless. Aku nanya, madam aku benar-benar nggak tahu tentang ini gitu. Nah, mereka tuh nggak suka ketika kita nggak tahu tentang itu. Jadi kayak loh, Hmm. tahu Ya dulu. lu harus cari tahu dulu dong gitu ya. Oh, harus cari, Jadi jangan langsung nanya gitu ya. Lu cari tahu Mhm. dulu, abis Berusaha itu baru dulu gitu konfirmasi. ya. I see. jadi dia tuh langsung ngasih list bibliografi. Jadi kayak dia nggak langsung jawab pertanyaan aku kan nanya kayak misalnya kayak tadi tuh teori misalnya sastra tuh apa. Nah dia tuh nggak akan langsung ngejawab sastra tuh apa, tapi kayak coba kamu baca ini Hmm. gitu. Keren. Jadi kan kita Jadi, harus nyari kan. Jadi kan iya iya. baca nih gue Bet- gitu. Baca Jadi lah. mental yang dibangun adalah mental untuk anak ini harus berusaha sendiri. Kalau lo mau, ya lo harus berusaha cari tahu gitu kan. Dan mereka malah kasih bibliografinya gitu kan untuk benar. Tapi mereka kasih ibarat kata pancingannya lah ya gitu. Jadi kita Tuh. sebagai mahasiswa juga harus bekerja keras. Kalau lo mau, lo akan mendapatkannya gitu kan. Usaha yang maksimal, hasilnya juga akan maksimal ya. Luar biasa ya. Keren keren keren. Karena Iya. memang kayaknya proses belajar tuh gitu nggak sih, Ti dan Alifa? Kalau Seharusnya lah ya. kita dicekokin aja tuh nggak nempel banget, tapi ketika kamu mulai mencari sendiri, di situ justru terjadi proses pembelajaran yang sesungguhnya gitu. Betul betul. Sedikit informasi aja kebetulan untuk anak aku yang kecil, dia masih di CP, masih kelas 1 SD gitu kan. Dia ada tes tentang geografi, udah ada tes tentang geografi, tapi dikasih infonya cuman clue-nya cuman Perancis ada berbatasan dengan berapa kontingen dan Perancis berbatasan dengan berapa area dan segala macem. Tolong kamu cari tahu sendiri dan apa namanya nanti kamu presentasikan gitu kan. Terus kita yang kayak wah seru juga ya anak kecil harus cari tahu sendiri, orang tuanya juga pasti harus bantu gitu kan karena bahasanya masih belum sesuai gitu. Dan ternyata itu sudah diajarkan dari mereka kecil kebiasaan Kecil ya. hal-hal itu gitu. Betul. Keren untuk membangun mental mencari tahu itu bagus ya gitu. Karena kita kalau ujian pun selalu esai sih. Jadi kalau misalnya kita Betul mau betul. copy paste nyontek gitu ya, kayak how, because it's essay and you need to Iya. write for how many pages and how can you be copycat gitu, nggak bisa juga sih. Kalau Betul, ChatGPT betul, betul. kepake nggak? Kira-kira nih sekarang Waduh, katanya yang lagi heboh gitu di Indonesia ada yang aku bersyukur karena dulu aku pintar tanpa ChatGPT nih. Dulu ada yang bilang gitu nih. Kalau kamu gimana memanfaatkan ChatGPT ini gitu? Oke, kalau aku sih bukan berarti kita harus meng-cancel culture teknologi ya, apalagi udah ada AI. Sebenarnya AI itu fungsinya kan untuk mempermudah manusia. Nah, masalahnya ketika udah ada AI ini, apakah kita bisa memanfaatkannya atau tidak? Nah, ketika kita full make ChatGPT terus copy paste, itu adalah hal yang sangat tidak dibenarkan gitu ya. Itu justru yang harus kita lawan gitu kan. Karena kan sekolah untuk melatih kita kan, yang awalnya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Iya.
ChatGPT ini sebenarnya ya bermanfaat aja, asalkan apa dulu nih goalsnya gitu kan. Nah tadi kalau misalnya cuma buat jadi teman diskusi, karena kan kita kadang nggak punya teman diskusi ya Kak, kayak misalnya Mm-mm. buat bertanya ChatGPT apakah pemikiran saya valid. Kadang-kadang aku ngetes nih ke ChatGPT, aku nemu teori ini tadi, apakah ini valid dan apakah boleh saya menginterpretasikannya seperti ini gitu, atau Hmm. apakah ada teori lain yang istilahnya berlawanan dengan teori ini gitu. Dan nanti kan mungkin si ChatGPT akan membalas dengan ngawur atau bener, itu kan kita bisa tes lagi nyari di Ya. Google Scholar kan. Jadi di Google Mm-mm. Scholar jurnalnya ada atau enggak kayak gitu. Toh dia juga enggak 100% bener gitu loh. Maksud aku Betul, kayak betul. hanya untuk Betul. ngetes, why not gitu kan, untuk ngetes ya again. Terus kayak Mm-mm. misalnya ada framework apa, terus kan kadang otak kita kan berantakan ya kadang, nggak tahu sih ini Alifa aja, kadang-kadang kayak aku mikir aku pengen nulis ini dalam satu artikel, which is gak mungkin Mm-mm. dong, kayak ada maksimal 10 pages, minimal 6 pages, kan kita nggak mungkin kayak semua ditulis. Terus akhirnya aku nanya lah ke ChatGPT, make sense nggak dalam 10 halaman gue bikin ini. Terus nanti dia pasti generate juga kayak, oh nggak mungkin poin-poin yang bisa kamu sampaikan cuma ini doang misalnya, atau kayak kamu bisa nyampein ini di subbab kayak gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa ya, bukan cheating Mm-mm. ya, Ya, ketika betul. tadi kayak copy paste, kayak ngambil semua idenya terus, Mm-mm. wah nggak boleh kalau itu sih gitu. Jadi Justru harus teknologi bijak tuh mempergunakan. betul. Mm-mm. Mm-mm. Dipakai untuk kita belajar lebih jauh lagi, sebenarnya bisa Iya, bantu banget ya. Mm-mm. betul, Itu betul, betul. Oke. Aku mau Oke. dong Alifa diceritain tentang Lentera Basa nih Iya, penasaran loh sedikit. aku langsung kepikiran apa aku sekolahin anakku di sini. Ada bahasa Kamu tuh emang Prancisnya. suka ngajar atau gimana nih awalnya nih? Kenapa bisa-bisa ya bikin sampai jadi Iya. startup begini nih? bener-bener banget. Emang aku tuh senang ngajar, terus senang sharing kayak gini juga, karena Hmm. gimana ya, tadi udah sempet dibahas juga, Lentera Bahasa tuh kan punya visi yang empower you tadi ya Kak. Iya. Jadi kayak emang bener senang berbagi. Pas waktu COVID kan semuanya aku kontrak beres, terus kayak gak ada kerjaan ya, which is nyari kerja susah banget pada saat itu. Dan aku tuh iseng-iseng bikin kelas online gratis, gak berbayar sama sekali. Oh, menarik. Mm-mm. Karena kan gabut, jadi kayak ya udahlah gitu kan. Gabutnya kamu bermanfaat sekali, Bermanfaat Alifa. sekali, luar biasa. Juga tuh sekali lagi nih berkat orang tua aku juga. Iya, Jadi iya. Bunda bilang kayak udahlah kamu ngajar online aja gitu daripada nggak ada kerjaan, kata dia gitu. Oh iya juga ya gitu kan. Terus akhirnya pertamanya sih cuma Alifa sendiri belajar ngajarin bahasa Perancis gratis online. Terus dulu kan Zoom belum sepopuler sekarang ya, ada Skype ya, Iya. ada kayak kita pakai beberapa format juga gitu ya, ada Google Meet dan lain-lain. Terus ya udah lama-lama ada murid aku yang bertanya gitu kayak, Madam ini tuh ada kelas berbayarnya nggak ya? Wah, Dapat dari ide tiba-tiba. Ide cuan. iya, dari situ aku kayak, oh berarti aku laku gitu. Berarti ada yang tertarik untuk subscribe gitu kan. Mhm. Dan dari situlah mulai belajar kayak bikin tarif lah ya, price list. Terus di situ aku bikin Mhm. modul sendiri, bikin bahan ajar sendiri, kurikulum sendiri, dan lain-lain lah. Itu benar-benar kayak, oke, gue kalau belajar kayak gini enak gak gitu. Jadi kayak mulai mikir sistem belajar sendiri, yang gak ngikutin sekolah dan lain-lain lah. Kayak aku inovasi sendiri lah istilahnya kayak gitu. Terus ya berjalan sampai Alifa nggak punya hari libur, Senin sampai Minggu Alifa Wow. terus Ngajar. ngajar terus kayak sehari tuh bisa lebih dari 8 jam kadang-kadang, ya ampun. Itu kalau Wow. ingat aku, iya akhirnya Alifa rekrut orang karena udah capek banget kan. Nah, disitulah mulai. Jadi kalau misalnya dibilang ini tuh created by design atau apa, no, it's accidentally. Dan aku nggak kaget, aku juga sama gitu, nggak tahu. Bahkan kan orang-orang mikirnya kayak, wah bikin startup kan harus ada ideation, test market, whatever it is. Aku enggak, aku bener-bener kayak, wah
tiba-tiba gitu. Terus ya alhamdulillah animonya juga bagus gitu kan. Terus ya again sih karena apa punya teman-teman yang baik-baik juga. Jadi pada saat itu tuh teman-teman bantuin share juga padahal itu kelas gratis juga sih. Terus kayak ya udah running terus karena udah kewalahan tadi jadi bertiga, jadi berlima, jadi bersepuluh. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah 35 orangan lah. Wah, Keren keren. banget, keren banget. Tapi 10 bahasa itu bahasa apa aja sih kira-kira nih? Boleh nggak disebutin? Jadi ada di websitenya. Ada di Nanti kita kasih website sih biar Iya, buka nanti kita sendiri ya, biar buka sendiri ya. biar buka sendiri. Wah, keren. Tapi pastinya bahasa Perancis ada. pasti aku yang Pasti. megang. Oh Itu. gitu, aku akan mendaftar. Biar semakin pintar ngomong bahasa Perancisnya, nggak bongsul-bongsul aja. Iya ya. Iya. Terus kamu berarti masih ngajar nih dari Prancis? Aku kadang online, kadang offline. Iya, offline di Paris. Karena kan ada juga beberapa ekspatriat Indo yang di sini diaspora atau kadang ada orang Prancis juga yang mau belajar bahasa Indonesia kok. Jadi Wow, keren sekali. Kamu memperkenalkan Indonesianya dengan cara seperti itu Keren tuh bagus banget loh. banget. Bagus banget. aku bahasa Urban pakai batik kok atau ke acara-acara. Itu aku pakai batik. Benar-benar. Betul betul. Keren kamu. Apalagi tadi kata Alifa kita sempat ngobrol di awal sedikit banget ya orang Indonesia di Sorbonne ya. Ada berapa tadi? Sekitar 4? Iya, kalau Jadi- di universitas soal itu mungkin student yang aku kenal juga ya kayak itu paling 5 lah. Tuh. Jadi semakin banyak nih kita perlu semakin banyak Alifa ini di seluruh Betul, dunia ayo supaya Indonesia tuh semangat. makin dikenal ya. Betul nggak sih? Iya, betul sekali. Terus kamu gimana membagi waktunya sambil punya bisnis, sambil ngajar juga, sambil belajar juga? Gimana Sambil- ceritanya nih? Sambil bikin tesis tiap tahun loh katanya. Sambil bikin tesis tiap tahun ini Wow. lama-lama tifus nggak nih? Untuk dijawab karena aku sendiri juga gila sih. Kamu sendiri pun sudah merasakan kamu gila ya. Oke, baik. Saya suka kamu. Tapi kan ini tahun kedua udah terbiasa sedikit Sudah dengan terbiasa dengan kehektikan ini ya. betul. Jadi kadang-kadang ya aku baca buku di metro, terus makan kan sambil jalan di metro. Tapi ini tidak untuk dicontoh ya teman-teman karena aku tidak mempunyai banyak waktu gitu dan kayak ya kadang-kadang kalau misalnya di kelas kan kita nggak harus selalu ujian di meja gitu kan, kadang kita cuma ngumpulin submit aja kan online. Jadi kayak di kelas tuh kadang aku sambil meeting sambil briefingan buat Bagus. gitu. Terus Keren. The real multitasking yang bermanfaat ini, Iya, bukan sambil betul, buka betul. Instagram, doom scrolling, Bukan ya. TikTok, bukan ya. Ini benar-benar the real multitasking luar biasa loh. Berarti semangatnya ini harus dicontoh sama mentalnya ini juga harus dicontoh ya. Jadi kabur aja dulu ini buat Alifa bukan sekedar buat biar ngerasain hidup di luar negeri, buat nyari duit atau segala macam, tapi benar-benar bermanfaat buat dirinya sendiri, bermanfaat buat Indonesia juga ternyata luar biasa. iya. Oke. Jadi kamu bisa berapa bahasa, Alifa? Waduh. Oh iya penting tuh. Penting Bisa loh. berapa bahasa? Jadi aku tuh kan bahasa Indonesia jelas, bahasa Sunda karena asli orang Sunda. Itu penting, itu Jangan penting lupa, buat jangan tadi lupa, katanya. betul penting. Iya. Aku tinggal di Bandung kan sebenarnya. Terus bahasa Inggris walaupun sekarang udah ketimpa sama bahasa Perancis jadi kayak tumpang tindih gitu. Dan kadang-kadang jadi mix gitu ketika ngomong bahasa Inggris tuh tetap aja vocabnya tuh di otakku Iya, kayak iya. ke-generate karena kepaksa banget ngomong bahasa Perancis Pakai tiap bahasa hari Prancis. di program kan di sekolah. Jadi kayak ya mau sama dosen, mau sama teman, mau sama orang yang ketemu papasan di jalan pun kayak gimana ya gitu kan. Terus sebenarnya di Sorbonne aku pernah belajar bahasa Chinese, bahasa Cina, Mandarin gitu. Tapi kayak
A0 gitu, level A0. Jadi kayak basic-basic karakter gitu doang. Terus bahasa Arab juga, tapi kayak A0 juga. Jadi kayak ya basic baca sama kayak beberapa vocab, Hmm. pertanyaan kayak gitulah. Nggak yang wah jago banget nih gitu, nggak juga sih. Menarik, Gitu. menarik sekali. Iya, Ini menarik dong, banget. Alifa kasih pesan dong yang memotivasi nih buat Oh, anak untuk muda anak Indonesia muda. Oh iya, betul. yang bermimpi kuliah ke Iya, luar betul. Yang negeri. bermimpi kabur aja dulu dengan hashtag sekarang yang lagi rame-ramenya nih. Iya ya, Apa aduh nih? aku Kasih motivasi. lagi biasanya sih kalau aku paling satu hal teman-teman harus berani mencoba apapun yang kayak trust your guts ketika kita pengen sesuatu, karena aku orangnya intuit banget. Ketika aku udah suka tuh suka banget dan kayak diulik gitu. Jadi kayak aku pengen teman-teman tuh berani mencoba sesuatu dan diulik gitu, konsisten. Jadi jangan apa ya, jangan nyerah. Pokoknya gagal sekali, 2 kali, itu mah bukan Mhm. gagal gitu ya. Kalau misalnya emang udah berkali-kali banget gitu sampai udah mentok banget, tenang aja karena kita masih punya pilihan lain. Kayak Ya, gitu. satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka ya, Alifa ya. Luar Betul. biasa. Jadi nggak harus selalu beasiswa France Excellence gitu ya. Ada PDP juga, ada Erasmus juga, Erasmus, betul. Bening juga ada apa tuh yang di Amerika atau Australia Awards itu jadi kalau emang niche banget pengen Prancis memang gitu ya ada France Excellence, tapi ada juga beasiswa dari kampus France, ada beasiswa juga banyak banget. Kalau kita ngulik mah gitu ya akan selalu ada jalannya asalkan berani aja dulu, karena kita ya itu Berani aku aja dulu. juga Iya. apa ya kayak batasan kita tuh cuma langit dan kita tuh bisa benar-benar ngelakuin apa aja, serius deh gitu. Iya, Kak. Jadi sebelum kabur Alifa aja nih, dulu harus berani aja dulu ya. Berani aja dulu. Berani Cobain aja. aja. Karena kan biasanya orang-orang tuh ragu dan takut gitu. Padahal it's only in their mind. It's not real gitu. Jadi kayak orang-orang seringnya mikir what if I wrong atau enggak what if I fail. Tapi nggak pernah mikir what if I succeed. Iya, betul Good point. sekali. Gimana kalau kita sukses? Kan yang harus kita pikirin kalau kita udah keterima harus ngapain. Berarti kayak gitu kan. Nah, harusnya banyaknya kita mikir kayak gitu sih. Jangan melemahkan diri kita sendiri, karena kita tuh sebenarnya nggak pernah kenal diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang yang kayak ketika kita nyobain dulu dan berani aja dulu, justru kayak oh ternyata gue bisa ya, oh ternyata gue hebat juga ya, kayak then let's test your theory then gitu. Kayak oke, lo punya teori kayaknya gue cuma bisa segini, ya udah tes teori kamu valid enggak gitu, coba daftar dulu gitu. Jadi beasiswa itu nggak cuman ada untuk beasiswa anak yang tidak mampu doang ya gitu. Jadi beasiswa itu banyak sekali, berjuta-juta beasiswa untuk anak yang berprestasi. Kalau mau berani aja dulu, gitu kan. Benar. Baru kabur aja dulu. Benar-benar keren. Gitu. Dan nggak ini ya, it is not impossible untuk sekolah tanpa mengeluarkan biaya. Itu tidak impossible. Ada loh Bisa. ternyata ya. Ada loh. Karena benar-benar apa ya, tiket pesawat, visa juga aku gratis kan. Tapi ya ketika di sini verifikasi di sini ya bayar sendiri kalau di sini. Cuma minimal kayak nggak perlu pusing untuk mikirin berangkatnya nanti gimana gitu kan. Iya. Terus itu kan yang kadang jadi beban, terutama buat orang-orang yang aduh aku tuh nggak punya uang sebanyak itu untuk daftar universitas. Kayak kita realistis aja, 1 euro berapa rupiah sekarang ya kan. Atau hanya mau di pound sterling atau dolar juga kan. Sebenarnya ya carilah beasiswa yang emang sesuai sama kondisi kita juga gitu loh. Jadi baca ya, riset sih, bener sih Kak. Kayak kita dulu. Jadi apa nih menurut kamu yang paling penting disiapin sama anak muda Indonesia sedini mungkin kalau memang pengen sekolah di luar negeri pakai scholarship? Oke, pertama riset, terutama ya.
Nah, riset ini tuh tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk belajar yang benar tadi ya. Jadi bukan berarti IPK harus 4, tapi jangan konyol juga. Kita misalnya ketika kuliah, ya udahlah karena IPK nggak penting, IPK aku jadi 2 aja misalnya. Ya jangan gitu Harus ya. tetap maksimal ya usahanya ya. Nah, kayak gitu. Maksudnya tuh kayak kita realistis gitu loh. Kayak menurut kamu pantas nggak dapat beasiswa dengan skill kamu yang seperti itu, dengan motivation letter yang seperti itu, CV yang seperti itu, dengan IPK yang seperti itu. Dan kan kita juga kalau mau ngeluarin uang pasti mikir dulu kan, kayak worth it nih kalau misalnya beli barang atau apa. Ya sama yang punya beasiswa juga pas mau nge-grant beasiswa pasti mereka nyari kandidat juga kayak kak dia pantas gak gitu buat aku hire gitu ya, buat aku berikan. Betul. Keunggulannya apa sih? Apa sih yang membedakan kamu sama peserta yang lainnya, yang pelamar lainnya gitu kan? Apa sih yang membedakan kamu tadi ya, yang tadi Alifa bahas? Harus otentik, harus jadi diri sendiri ya, betul. Jangan lihat ChatGPT, oh ternyata motivation letter harus ini terus di copy paste aja, jangan. Harus jadi diri sendiri, harus otentik. Itu ya pesannya Alifa. Pesannya Gitu. Alifa ya. Oke. Apalagi Ti? Masih ada pertanyaan gak Ti? Dari Aku sebenarnya aku- pengennya abis ini kayaknya pengen interview mamanya Alifa deh. Iya, aku juga. Bagaimana bisa menjadi orang tua yang support gitu kan? Apa kita bisa call Suportif, sekarang? tiada batas gitu loh. Iya, Itu apa penting banget. boleh nggak? Nah, terus kayak mereka mau nanya gitu sama Bunda, nggak tahu sih nanya apa. Coba Tentang apa nih? tuh tentang apa katanya. Hai Bunda, Assalamualaikum. Saya Dita. Saya orang Bandung juga loh Bun. Saya Tiara, saya Tiara bukan juga. loh, tapi kuliah 6 tahun di Bandung. Apa kabar kita? Iya, Bunda. Bunda mau numpang tanya, Bunda gimana caranya bisa mendukung tanpa batas nih? Anaknya luar biasa banget dan kita percaya ini bundanya jauh lebih luar biasa. Gimana Iya, sih pasti. Bunda tips and tricksnya bisa jadi mendukung tanpa batas yang luar biasa ini? Betul. Sama anaknya maksudnya. Iya sama anaknya Iya. Bunda. Apa ya? Ya menyadari aja gitu ya. Buat orang tua itu tugas utamanya memang mendukung tanpa batas buat anak-anaknya. Bunda pakai contekan ya. Bunda itu ada contekan. Apa ini yang percaya mau video call nggak percaya? Tapi Bunda kaget nggak dulu waktu Alifa ternyata pengen ke Perancis? Terus aduh sastra Perancis gitu, gimana tuh Iya. Bunda? Pertamanya sih agak-agak khawatir ya karena nggak biasa juga pisah gitu loh, jarak jauh apalagi gitu kan. Cuman sekarang gini, kalau kesempatan baik itu biasanya tidak datang 2 kali gitu ya. Ya. Gitu. Terus kita juga harus lebih realistis bahwa ketika itu memang baik, apalagi kesempatannya jarang gitu untuk anak kita ke depannya, ya sebagai orang tua meskipun agak keberatan juga nggak boleh egois gitu, karena kan itu masa depan anaknya gitu. Kalau kita kan hanya sifatnya kita harus support aja kalau demi kebaikan gitu. Itu aja sih. Keren Bunda. Aku punya pertanyaan satu lagi nih Bunda. Atau banyak lagi deh. Aku punya pertanyaan lagi. Jadi pas lagi Alifa bilang nih, ternyata kuliah S1-nya adalah sastra Perancis nih. Bukan kedokteran, bukan teknik, bukan segala sesuatu yang biasanya orang tua lainnya nih harapkan gitu kan. Biasanya aku mau anakku yang harus jadi dokter. Jadi apapun yang biasanya memang umumnya seperti itu. Nah, sastra Perancis kan masih belum umum nih. Bahkan banyak yang juga menyangka bahwa sastra Perancis sama aja belajar bahasa Perancis nih. Gimana menurut Bunda? Apakah dulu Bunda benar-benar membebaskan anak memilih jurusan apapun gitu? Ya, sebetulnya gini ya, kita itu sekolah apapun bidangnya, kalau melakukan yang terbaik dan menjadi ahlinya, itu yang terbaik kalau menurut saya gitu. Kalau semua orang jadi dokter, Aduh Bunda, aku cinta padamu Bunda.
Aku mau jadi anak kamu, Bunda. Bunda bisa adopsi aku nggak? Gimana, ayo? Nanti di Indonesia nggak ada ahli sastra Prancis dong, bener nggak? Kalau kita Betul banget, Bunda. misalnya anggaplah gitu, oh di sastra nih, bukan kedokteran atau misalnya jurusan-jurusan lain yang lebih favorit gitu ya. Kira-kira kalau kita misalnya menjadi unggulan di situ dan sudah melakukan yang terbaik, why not gitu? Nggak harus apa ya gitu. Kita tuh nggak harus, kalau jadi dokter juga kalau misalnya kitanya tapi nggak melakukan yang terbaik kan sama aja sayang Ya. lah gitu lah ya. Kuliah di Ya. sastra bukan karena Bunda juga orang sastra ya, saya juga sastra Jerman. Tapi Wah, keren juga ternyata. iya gitu, alhamdulillah kan gitu. Saya juga orang sastra Jerman, anak saya seorang sastra Prancis, dan saya berpikir bahwa anak saya harus lebih dari saya, dan alhamdulillah kan Wow. gitu bisa S2 di Paris gitu, di Sorbonne. Keren, Luar Bunda. biasa. Luar Bunda, biasa. aku padamu. Terima kasih Aku banyak, padamu. Bunda. Ternyata pandangan Bunda adalah betul N+1 harus lebih baik dibanding N ya, Bunda. Bunda. Gimana, Luar gitu? biasa, Bunda. Iya. Jadi Thank you so sekarang much, Bunda. ya terima kasih banyak Bunda. Semoga kedepannya terus bisa support Alifa, kedepannya bisa terus menjadi supporter nomor 1 untuk Alifa yang terus membuka jalan. Amin, amin ya Allah. Terima Sehat-sehat, kasih sudah Bunda. menginspirasi, Bunda. Dadah, Bunda. Makasih ya. Terima kasih. Bye-bye. Muah. Assalamualaikum. Alifa, kamu punya Bunda yang keren Oh, sekali. luar Yang biasa loh pemikirannya itu keluargamu. open minded. Heeh, bener. Hangat sekali, aku bisa merasakan kehangatannya. Ya. Sampai di Polo, kehangatannya sampai di Prancis berasa Kerasa di banget sini ini. loh, luar biasa. Iya, alhamdulillah Kak. Soalnya ya bener sih, orang kalau aku lihat teman-temanku juga, tapi orang tua aku maunya aku teknik gitu, so aku kayak wah nggak relate. Oke. Gak relate Sorry, langsung, nggak beda ngerasain, banget nih. nggak ngerasain. Iya. Ya bener sih, karena kan kadang kita juga harus nurut sama orang tua, maksudnya ada dilema seperti itu ya kayak. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak punya akses kebebasan seperti itu, mungkin nggak ada salahnya juga untuk lagi-lagi kita ngetes teori tadi ya, kayak ketika Ya. kita ngerasa kayak gue mampu deh, ya udah tes aja dulu gitu sampai mana gitu, karena kadang-kadang ada Ya. juga kok anak yang nggak tahu dia maunya apa dan jadinya ya udahlah ikut-ikutan aja ya kan. Ada juga yang kayak ikut orang tua aja deh atau ikut temennya aja jadi ngambil jurusan apa, which is boleh juga, kenapa enggak gitu kan. Yang penting mah tadi do your best dan jadi yang terbaik di bidang itu aja gitu, kayak cobain aja dulu. Setuju. Setuju banget. Cobain aja dulu, berani aja dulu. Keren banget, Alifa. Thank you so much ya, Keren banget. Alifa. Terima kasih banyak Alifa, merci beaucoup. Sama-sama. Aku maaf nih ganti-ganti device tadi. Nggak apa-apa Nggak banget. apa-apa. Makasih Ini tapi banget suaranya loh. jelas. Yang ini Terima oke. kasih Alifa. Oke. Aku closing ya. Oke. Ya. Thank you so much Alifa. Obrolan hari ini tuh benar-benar deh membuka wawasan kita, terutama buat kamu yang punya mimpi melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya ke Perancis, dari mulai proses pendaftaran, adaptasi budaya, sampai peluang beasiswanya ada di mana. Kita jadi tahu kalau kesempatannya itu ada, asal kita mau mencari tahu dan mempersiapkan diri dengan baik. Oke, semoga cerita dan pengalaman hari ini bisa jadi motivasi untuk yang sedang berjuang mencari beasiswa. Jangan lupa follow Alifa di @alifazhr. Sama kalau belum bisa berbahasa asing, boleh banget follow langsung @Lentera ada Bahasa. nih. Langsung ada. Betul banget. Jadi siapa tahu Oke. bisa mengikuti jejak Alifa sampai di Perancis kan? Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah mendengarkan A+ Terima Talks, kasih. tempat di mana pendidikan bertemu inspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye bye.